Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan latihan soal PAS. Sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan nomor 11. Sekarang kita lanjutkan mulai dari nomor 12. Oke, nomor 12 ini berhubungan dengan materi barisan aritmatika. Suku ke-10 dari barisan aritmatika 2, min 1, min 4, min 7, dan seterusnya adalah, jadi di sini Ibu mau mengingatkan kembali tentang rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Sudah kita ketahui ya bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah unanib. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Di mana A adalah suku pertama, B-nya ini adalah beda ya, selisih. Bagaimana kita mencari bedanya? Itu dengan cara suku kanan dikurangi suku kiri. Jadi suku yang kanan dikurangi suku ke kiri. UN ini adalah suku ke N. Inilah rumus suku ke N yang harus kalian ketahui, harus kalian hafalkan. Nah, sekarang dari barisan yang diberikan 2, min 1, min 4, min 7, kita harus mencari nilai suku pertama dan bedanya. Suku pertamanya ini langsung terlihat. Suku pertamanya adalah 2. Sekarang kita cari nilai bedanya. Bedanya ini bisa kita cari dengan cara suku kanan dikurangi suku yang kiri. Berarti boleh saja U2 dikurangi U1, boleh juga U3 kurangi U2, boleh juga U4 dikurangi U3. Yang mana saja yang penting yang paling mudah untuk kalian. Misalkan Ibu menggunakan U2 dikurangi U1. Suku keduanya adalah min 1, suku kedua pertamanya adalah 2. Jadi min 1 dikurang 2. Min 1 dikurangi 2 itu min 3. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A-nya dan nilai B-nya. Ini nilai B-nya. Berarti kita bisa nih mencari nilai suku ke-10. Maka suku ke-10 ini jika kita jabarkan menggunakan rumus suku ke N, ini akan menjadi A ditambah N-1B, berarti 9B. A tambah 9B. Kita substitusikan nilai A-nya itu 2, ditambah B-nya ini minus 3. Maka ini menjadi 2, ditambah min 27. Hasilnya min 25. Jadi nilai suku ke-10 dari barisan 2, min 1, min 4, min 7 adalah min 25. Jawabannya yang E. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 13. Diketahui barisan 4, 7, 10 sampai dengan 121 dan 124. Jika suku ke N-nya adalah 124, maka nilai N yang dimaksud adalah, oke, jadi kalau soal sebelumnya kita mencari suku kesekian ya, kalau sekarang suku keberapa nih? 124 ini. Oke, yang paling penting, unsur yang harus kita cari dalam materi barisan aritmatika adalah suku pertama dan bedanya. Jadi di sini kita cari tahu dulu nih suku pertamanya berapa. Ini langsung terlihat ya, suku pertamanya adalah 4. Kita cari bedanya. Bedanya itu tadi suku kanan dikurangi suku kiri. Ibu pilih U2 dikurangi U1, berarti 7 dikurang 4. Hasilnya 3. A-nya 4, B-nya 3. Berarti 124 ini suku keberapa? Kita asumsikan suku ke N atau UN. Tadi kita udah tahu nih UN itu adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Suku ke N-nya itu 124. Yang kita cari adalah N-nya. A-nya 4 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan 3. Nih. Ini nanti proses mencari nilai N-nya bebas ya, mau dikurangi dulu, mau dijabarkan dulu, terserah yang paling mudahnya saja. Misalkan Ibu akan menguraikan terlebih dahulu.
Ini ada perkalian ya. Kita menggunakan distributif N kali 3, 3N. Min 1 dikali 3, min 3. 124 sama dengan, sekarang kita operasikan yang bisa dihitung. 4 dikurang 3 itu 1 plus 3N. Untuk mencari nilai N, maka di sini satunya ini harus hilang dulu. Gimana caranya? Kita kurangi kedua ruas dengan 1. Nah, ini yang satu ini habis ya. Berarti ini akan menjadi 123 sama dengan 3N. Sekarang, agar menjadi N, kita bagi kedua ruas dengan 3. Yang sebelah kanan ini 3N dibagi 3 akan menjadi 1 ya, N. Yang ini 123 dibagi 3. Hasilnya 41. Jadi 124 ini adalah suku ke-41 dari barisan yang dimaksud. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 14. Suku ke-4 dan ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan aritmatika tersebut adalah, jadi tadi kan Ibu sudah bilang ya, yang harus dicari pertama itu adalah suku pertama dan bedanya. Kalau untuk soal nomor 14, A dan B-nya ini tidak langsung ketahuan. Jadi lebih mudahnya kita cari aja tulis dulu yang diketahui ya. Kita tulis yang diketahui. Suku keempat berarti bisa kita tuliskan 4. Suku keempatnya berarti ini 110. Suku ke-9-nya 150. Yang ditanyakan adalah suku ke-30. Berarti ditanyakan U30. Berapa katanya gitu. Oke, sekarang kita jawab bersama-sama. Oke, U4 itu sama dengan 110. Ini bisa kita uraikan nih. U4 jika kita uraikan menggunakan rumus suku ke N, ini kan jadinya A plus 3B. Ya, sama dengan 110. U9 juga sama, kita jabarkan. U9 itu 150. Berarti ini U9 itu jika dijabarkan menjadi A ditambah 8B. Sama dengan 150. Kita mau mencari nilai A dengan B-nya. Jika ada dua persamaan seperti ini, maka untuk mencari nilai A dan B-nya adalah dengan cara dieliminasi. Oke, kita eliminasi. Kita hilangkan, ini A-nya sudah sama, kita hilangkan A-nya dengan cara dikurangi. A dikurangi A, habis ya. 3B dikurangi 8B itu minus 5B. Sama dengan 110 dikurangi 150 minus 40. Maka nilai B-nya adalah kita bagi kedua ruas dengan min 5. Maka nilai B-nya adalah 8. Nih, kita dapat nih nilai B-nya. Oke, sekarang bagaimana kita mencari nilai A-nya? Oke, di sebelah sini pindah. Untuk mencari nilai A-nya, kita substitusikan saja ke salah satu persamaan. Boleh yang ini ya, yang pertama atau yang kedua, bebas. Misalkan Ibu pilih yang pertama aja. A ditambah 3B sama dengan 110. Kita ganti nilai B-nya menjadi 8. Berarti ini jadi A ditambah 3 dikali dengan 8 sama dengan 110. A ditambah 24 ya, sama dengan 110. Maka nilai A-nya bagaimana caranya? Kita kurangi kedua ruas dengan 24. Yang sebelah kiri ini habis ya 24-nya. Yang sebelah kanan 110 dikurangi 24. Itu hasilnya 86 ya. Jadi nilai A-nya adalah 86. Sudah ada nih nilai A dan B-nya. Nanti sekarang kita bisa menentukan nilai suku ke-30. Nah, suku ke-30 jika diuraikan jadi apa? Sama seperti yang tadi. Berarti ini menjadi A ditambah 29B. Kita substitusikan A-nya 86 ditambah 29 dikali dengan 8. 29 dikali dengan 8 itu
9 kali 8, 72 ya. 16 tambah 7, 232. Kita tambahkan, berarti ini belakangnya 8, 11, 3. Oke, jadi jawabannya 318 atau jawabannya yang B. Oke, selanjutnya untuk nomor 15. Diketahui suku ketiga dan suku keenam suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 8 dan 17. Jumlah 21 suku pertama deret tersebut adalah, jadi yang ditanyakannya ini adalah jumlah, hati-hati, berarti yang ditanya ini adalah S, jumlah ya, S21, bukan U. Jadi diperhatikan. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui suku ketiga dan suku keenam berturut-turut 8 dan 17. Bisa kita tuliskan U3-nya berarti 8. U6-nya ini berarti 17. Yang ditanyakan adalah jumlah 21. Berarti yang ditanyakan adalah S21-nya berapa. Seperti itu. Jadi Ibu ingatkan kembali ya. Untuk rumus SN, barisan aritmatika itu ada dua. Pertama, SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali dengan B, seperti ini. Atau bisa juga SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. UN ini suku terakhir. Nah, bagaimana sih kita pakai rumus yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Nah, biasanya sesuai dengan kondisi soalnya. Rumus kedua ini biasanya digunakan jika suku pertama dan suku terakhirnya diketahui. Kalau di sini yang ditanyanya jumlah 21 suku pertama, berarti U21-nya harus diketahui dulu. Gitu. Makanya karena di sini suku ke-21-nya tidak diketahui, kita akan menggunakan rumus pertama. Tetap saja, kita harus mencari nilai A atau suku pertama dan nilai bedanya. Dari mana? Seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke. Kita uraikan satu persatu. Suku ketiga bernilai 8. Jika kita uraikan, ini akan menjadi A ditambah 2B sama dengan 8. Suku ke-6 sama dengan 17. Jika kita uraikan, ini menjadi A ditambah 5B sama dengan 17. Kita eliminasi ya, untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. A-nya habis, 2B dikurangi 5B. Menghasilkan min 3B. 8 dikurangi 17 itu min 9. Kita bagi kedua ruas dengan min 3. Biar muncul B saja. Min 9 dibagi min 3 itu 3. Kita cari nih nilai A-nya. Kita cari nilai A-nya di sebelah sini. Kita substitusikan ke persamaan yang paling mudah. Yang pertama saja. A ditambah 2B sama dengan 8. B-nya kita ganti menjadi 3. Berarti ini menjadi A ditambah 6 sama dengan 8. Kita kurangi ya, biar habis sebelah kiri ini 6 kita kurangi kedua ruas dengan 6. Jadi ini yang sebelah kiri habis, ini 8 dikurangi 6 atau A-nya 2. Sudah kita dapatkan nih nilai B-nya sudah ada, nilai A-nya sudah ada. Kita tinggal masukkan ke rumus dari deret aritmatika. SN-nya itu tadi N per 2. Oke, karena yang dicari adalah jumlah 21 suku pertama, berarti kita tulis S21. S21 N per 2, berarti 21 per 2 dikalikan dengan 2A. 2 dikali 2 ditambah N-1. 21 dikurangi 1 dikalikan dengan B-nya itu 3. Oke, seperti ini. 21 per 2. 2 dikalikan 2 itu 4. Ditambah 21 dikurangi 1 itu 20 dikali dengan 3. Nah, di sini harus hati-hati ya. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan, maka yang kita utamakan adalah perkalian.
kita harus mengalihkan dulu 20 kali 3 itu 60. Sekarang kita jumlahkan 64. Kita 21/2 dikali dengan 64. Boleh kita bagi dulu ya. 64 dibagi 2 ini adalah 32. Sehingga kita tinggal mencari nilai perkalian antara 21 dikali dengan 32. Ini hasilnya jika kita kotret ya, hasilnya itu 672. Atau yang jawabannya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Ini bentuknya soal cerita. Ibu bacakan dulu. Seorang peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Setiap hari, banyaknya telur yang dihasilkan bertambah 4 buah. Jika hari pertama telur yang dihasilkan berjumlah 20 buah, jumlah seluruh telur ayam selama 12 hari adalah... Oke, jadi di sini tugas kalian adalah menyimbolkan di soal cerita ini kira-kira jika dihubungkan dengan barisan dan data aritmatika sebagai apa sih keterangan-keterangan ini tuh? Oke, kita tuliskan dulu ya. Diketahui. Peternak mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Nah, 12 hari ini sebagai N-nya, banyak sukunya sebetulnya. Jika si telur-telur ini kita buat barisan ya setiap harinya, membentuk barisan, itu 12 ini sebagai N-nya. Setiap hari, banyak telur yang dihasilkan selalu bertambah 4. Selalu bertambah 4. Dalam konsep barisan aritmatika, maka selalu bertambah 4 buah ini adalah nilai dari bedanya. B itu 4. Jika hari pertama, telur yang dihasilkan berjumlah 20. Hari pertama, berarti ini menunjukkan suku pertamanya. Suku pertamanya ini adalah 20. Maka jumlah seluruh telur selama 12 hari adalah, maka yang ditanyakan ini adalah jumlah, berarti S. S12-nya berapa? Itu. Jika kita simbolkan ke dalam simbol matematika, kalimat cerita ini akan menjadi seperti ini. A-nya diketahui ternyata, B-nya ada, N-nya ada, yang ditanyakan adalah S12. Kita bisa langsung jawab. Kita sudah tahu tadi rumus SN dari aritmatika itu adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali dengan P. Kita bisa langsung substitusikan ke rumus ini. Oke, langsung saja ya. Berarti S12 sama dengan 12 per 2 dalam kurung 2A. 2 dikalikan 20 ditambah N-nya 12 dikurangi 1 dikalikan dengan 4. S12 sama dengan 12 dibagi 2 itu 6. 2 dikali 20, 40. Ditambah 11 dikali dengan 4. Hati-hati kita harus mengalihkan dulu ya. 40 ditambah dengan 44. Kita jumlahkan 40 ditambah 44 itu 84. Sekarang 84 dikali dengan 6, hasilnya adalah 504. Yang B jawabannya. Jadi, jumlah seluruh telur selama 12 hari adalah 504 buah telur. Yang B. Nomor 17. Diketahui jumlah 3 bilangan genap berurutan 78. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil barisan tersebut adalah, jadi untuk bilangan genap yang berurutan, pasti dia membentuk suatu barisan aritmatika. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. Jika 3 bilangan tersebut Ibu simbolkan dengan suku pertama, ya, suku kedua, dan suku ketiga, dijumlahkan menjadi 78. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 itu sama dengan 78. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil barisan tersebut ditanyakan. Misalkan kita asumsikan bilangan terkecilnya ini adalah
U1 ya, kan berurutan. Maka yang bilangan terkecilnya U1, bilangan terbesarnya U3. U1 ditambah U3-nya berapa katanya? Bilangan terbesarnya ini U3 ya. Bilangan terkecilnya U1, tapi Ibu tuliskan di sini U1 tambah U3. Karena sama aja ya, U3 tambah U1. Jawab. Oke. Ini sebagai catatan ya, Ibu tuliskan dulu. Yang namanya bilangan genap. Bilangan genap ya. Bilangan genap itu kan bilangan yang habis dibagi dengan 2. Tidak bersisa. Bilangan yang habis dibagi 2. Ini yang sewaktu SD kan seperti ini ya, habis dibagi 2. Maka bilangan itu adalah dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Coba perhatikan apakah bilangan genap ini memiliki selisih yang selalu sama. Selalu sama. Kita cek 2 ke 4 itu plus 2. 4 ke 6 plus 2, 6 ke 8 juga plus 2. Maka bilangan genap berurutan selalu memiliki beda yaitu 2. Beda yang tetap yaitu 2. Maka jika bentuk ini Ibu uraikan ya, tadi kan diketahui tuh jumlah 3 bilangan genap berurutan itu 78. Kalau Ibu uraikan ya, berarti ini akan menjadi U1 itu kan A ya. U2 itu A plus B. U3 itu A plus 2B sama dengan 78. Kita ganti sekarang nih. B-nya itu 2. Tadi ya, B-nya itu 2. A ditambah A plus 2 ditambah A plus 2 kali 2 itu 4 sama dengan 78. Nah, kita A ini bisa dijumlahkan karena masih satu suku A ya. A tambah A tambah A 3A. 2 tambah 4, 6. Sama dengan 78. Kita tinggal mencari A-nya berarti nih. Kita kurangi kedua ruas dengan 6. Maka ini menjadi 3A sama dengan 78 dikurangi 6. Yang ini habis ya. Jadi yang habis ini Ibu tidak tuliskan, langsung saja. 3A sama dengan 72. Kita bagi kedua ruas dengan 3. 72 bagi 3, 24. Kita sudah dapat nilai suku pertamanya. Bedanya juga tadi sudah ada. Maka bilangan genap yang dimaksud adalah 24, setelah itu berarti 26, setelah itu 28. Inilah barisan aritmatika yang dimaksud. Nah, apakah sudah selesai? Ya, belum. Maka jumlah suku terbesar dan terkecilnya ya adalah 24 ditambah 28. Hasilnya 52 yang A. Untuk nomor 18 kita sudah memasuki materi barisan dan deret geometri. Barisan geometri 2, 6, 18 dan seterusnya. Maka suku ke-6 barisan tersebut adalah, oke, Ibu ingatkan kembali bahwa untuk suku ke-n dari barisan geometri, itu rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Unar nih. UN itu adalah suku ke-n. A-nya ini adalah suku pertama. R-nya ini adalah rasio, di mana untuk mencari rasio adalah suku kanan dibagi suku yang kiri. Suku kanan dibagi dengan suku yang kiri. Ini mungkin harus diperhatikan, diingat. Nah, sekarang jika barisan tersebut adalah 2, 6, 18, dan seterusnya, maka di sini bisa kita dapatkan nilai suku pertamanya adalah 2. Ini rasionya ini adalah kita ambil U2 dibagi U1. U2-nya 6, suku pertamanya 2. Maka rasionya ini 3. Suku ke-6, U6. Maka jika kita uraikan menggunakan rumus suku ke-n, U6 ini menjadi AR pangkat 5. A-nya 2, R-nya ini 3.
hati-hati ya, di sini kita harus menghasilkan 3 pangkat 5-nya dahulu. Nah, 3 pangkat 5 itu adalah 243. Nah, kita kalikan 2 dikali dengan 243 adalah 486. Maka jawabannya yang option D. Oke, nomor 19. Rasio dari barisan 32, 24, 18, dan seterusnya adalah, tadi sudah kita bahas ya, untuk mencari rasio dari barisan geometri, caranya adalah suku kanan dibagi dengan suku yang ke kiri. Yang kiri maksudnya. Jadi bisa saja kalian mencari dengan cara U2 per U1, boleh juga U3 per U2, boleh juga U4 per U3, mana saja yang paling mudah untuk kalian. Nah, dari barisan 32, 24, 18, dan seterusnya, Ibu akan mencari rasionya dengan cara membagi U2 dibagi dengan U1. 24 per 32. Karena tidak menghasilkan bilangan bulat, kita langsung perkecil saja. Kita bagi dengan masing-masing ya, pembilangan dan penyebutnya kita bagi dengan 8. Bilangan yang paling kecil. Oke, dibagi 8 menghasilkan 3 per 4. Maka rasio barisan tersebut adalah 3 per 4. Yang C. Oke, nomor 20. Diberikan barisan geometri 27, 18, dan seterusnya. Maka dua suku berikutnya adalah, karena ini merupakan barisan geometri, maka kita harus mencari nilai rasionya terlebih dahulu. Dimana untuk mencari rasio itu tadi suku kanan dibagi suku kiri. Kita ambil suku kedua dibagi suku pertama. 18 per 27, atau bisa kita sederhanakan. Kita bagi 9 ya, pembilangan dan penyebutnya. Bagi 9 itu berarti, maaf ini berarti 2 per 3. Maka nilai rasionya 2 per 3. Oke, 27, 18, setelah itu kita kalikan dengan 2 per 3. 18 dikali 2 per 3 itu 18 dibagi 3, 6. 6 dikali 2, 12. Kemudian kita kalikan kembali dengan 2 per 3 karena yang ditanyakan dua suku pertama ya. 12 dikali 2 per 3, 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2 itu 8. Maka dua suku berikutnya adalah 12 dan 8. Yang E.
23 diketahui deret geometri dengan suku pertamanya 5. Jadi kita bisa langsung tuliskan diketahui suku pertamanya 5. A sama dengan 5. Suku keempatnya adalah 40. Jadi U4 sama dengan 40. Jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah, maka yang ditanyakan adalah S7. Oke, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Ibu ingatkan kembali bahwa untuk rumus Sn dari deret geometri adalah A R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1. Ini untuk barisan yang rasionya lebih dari 1. Sedangkan untuk yang rasionya kurang dari 1 bisa menggunakan A 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Ini untuk yang rasionya kurang dari 1. Seperti ini rumusnya. Sekarang kita akan mengerjakan. A-nya sudah diketahui 5. Nah, bagaimana kita mencari nilai R-nya? Bisa kita uraikan dari sini. U4 itu sama dengan 40. Jika kita uraikan menggunakan rumus suku ke N, ini AR pangkat 3 sama dengan 40. A-nya kita substitusikan 5. Nah, kita bagi 5 kedua ruas. R pangkat 3 sama dengan 40 dibagi dengan 5 atau 8. Nah, untuk mencari R-nya, kita R pangkat 3 sama dengan 8. Maka untuk mencari R-nya adalah akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 itu adalah 2. Kita sudah dapatkan nih rasionya 2, suku pertamanya 5. Jadi sekarang kita bisa langsung mencari S7-nya. Maka S7-nya adalah kita menggunakan rumus yang pertama ini karena rasionya lebih dari 1. A 5 R pangkat N berarti 2 pangkat 7 dikurangi 1 per R kurang 1. 2 kurang 1. Sekarang kita hitung. 2 pangkat 7 itu adalah 128 dikurangi 1 per 2 kurangi 1 itu 1. 5 dikali dengan 127. Maka hasilnya adalah 635. Yang A jawabannya. Selanjutnya nomor 24. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian, sehingga panjang potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek adalah 20 cm dan potongan tali terpanjang 640 cm, maka panjang tali semula adalah, jika kalian belum terbayang seperti apa bentuknya ya, 6 bagian, tali terpendeknya sebagai apa, tali terpanjangnya sebagai apa, boleh kita gambarkan terlebih dahulu. Kita gambarkan talinya ya. Misalkan ini ada sebuah tali. Nah, ini misalkan tali dipotong menjadi 6 bagian. Setiap bagiannya itu membentuk barisan geometri. Jadi ini boleh kita potong-potong ya. Misalkan potongannya seperti ini. Ini potongan pertama. Ini pertama U1. Potongan keduanya misalkan sampai sini. U2. Potongan ketiganya sebelah sini. Maaf. Potongan 3. Potongan 3. Potongan 4. Sampai sini. Ini dipotong-potong ya. Sampai sini. Potongan ke 5. Kita perpanjang. Talinya. Nah, misalkan ini potongan ke-6. Nah, jadi ini potongan pertama dari sini sampai sini, potongan kedua, potongan 1, potongan 2, potongan 3, potongan 4, potongan 5, dan potongan 6. Panjang membentuk barisan geometri. Panjang tali terpendek 20 cm, maka di sini potongan tali terpendek itu suku keberapa? Nah, di sini kita lihat ini suku pertama.
Ini bisa kita tuliskan suku pertamanya itu adalah 20 cm. Potongan tali terpanjangnya 640 cm. Nah, mana nih yang potongan tali terpanjang? Berarti potongan tali terpanjang adalah suku ke-6. Suku ke-6-nya 640 cm. Yang ditanyakan adalah panjang tali semula. Panjang tali semula maksudnya adalah panjang potongan tali pertama ditambah panjang potongan tali kedua ditambah panjang potongan tali ketiga sampai dengan panjang potongan tali ke-6. Oleh karena itu yang dimaksud soal di sini panjang tali semula itu adalah S6, jumlah potongan dari pertama sampai dengan potongan ke-6. Seperti ini. A itu biasa U1 itu disimbolkan dengan A ya. A-nya sudah ketahuan 20 cm. Nah, dengan menggunakan substitusi, kita bisa mencari nilai dari rasionya. Kita cari rasionya. U6 sama dengan 640 cm. Kita uraikan U6 itu adalah AR pangkat 5 sama dengan 640. Hanya 20 cm. R pangkat kali R pangkat 5 sama dengan 640. Maka R pangkat 5 sama dengan kita bagi kedua ruas dengan 20. Maka R pangkat 5 sama dengan 32. R sama dengan akar 5 dari 32. Maka rasionya ini adalah 2. Karena 2 pangkat 5 itu 32. Kita sudah mendapatkan nilai rasionya 2. Suku pertamanya 20. Kita bisa langsung mencari nilai S6. Tadi sudah kita tuliskan ya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa rumus untuk deret geometri adalah A R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1. Ini biar ingat ya. Tuliskan kembali. S6 sama dengan A-nya itu 20. R-nya 2, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 6 itu 64 dikurang 1 per 2 kurangi 1 itu 1. 64 dikurangi 1, 63. 63 dikali dengan 20 itu 1260 cm. Jadi panjang tali semua itu 1260 cm. Jawabannya yang C. Oke, nomor 25, jumlah sampai tak hingga deret 12 tambah 4 tambah 4 per 3 tambah 4 per 9 adalah, jadi yang namanya barisan tak hingga ya, itu memiliki ciri khusus. Cirinya adalah dia memiliki rasio di antara 1 sampai dengan 1. Itu ciri dari barisan atau geometri tak hingga. Nah, untuk deretnya atau rumus jumlahnya itu berbeda lagi. S tak hingganya itu rumusnya air. A per 1 dikurangi R. Ini khusus untuk yang deret geometri tak hingga. Seperti ini. Nah, sekarang dari barisan tersebut kita sudah tahu bahwa suku pertamanya 12. Sekarang kita cari dulu rasionya. Rasio itu dicari dengan cara U2 per U1. 4 per 12. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Jumlah tak hingganya adalah air. K-nya 12 per 1 dikurangi sepertiga. Di sini hati-hati untuk pengurangan pecahannya. Kita potret dulu ya di sebelah sini. 1 dikurangi sepertiga. 1 ini bisa kita ganti menjadi 3 per 3. 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Kan harus sama ya penyebutnya. Maka hasilnya 2 per 3. Jadi ini kita bisa ganti menjadi 2 per 3. 12 per 2 per 3. Oke, mungkin masih ingat ya kalau untuk pembagian itu sama saja dengan perkalian tapi dibalik ya.
Jadi ini 12 dikali dengan 3 per 2. Boleh dikalikan dulu ya dengan yang atas atau boleh juga pembagian dengan yang bawah. Misalkan ibu ini bagi dulu ya. Bagi 2, 12 bagi 2 itu 6. 6 kali 3, 18. Maka jawabannya adalah 18. Atau yang option A. Seperti itu mungkin pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk materi terakhir sistem persamaan linear 3 variabel pada video selanjutnya. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.